Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono memimpin langsung gerakan Ayo Muliakan Sungai di bantaran Sungai Ciliwung. Polisi menggerebek arena judi sabung ayam di sebuah rumah di wilayah Makassar, Sulawesi Selatan. Halo, selamat pagi pemirsa setia Berita Nasional TV. Senang sekali Berita Nasional Pagi kembali hadir menyapa Anda. Selain 3 berita utama tadi, akan ada informasi lainnya yang akan kami sajikan untuk Anda. Sama saya, Ajeng Tiara. Kita awali dengan informasi yang pertama. Pemirsa, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono memimpin langsung gerakan Ayo Muliakan Sungai di bantaran Sungai Ciliwung, Cibinong, Kabupaten Bogor. Melalui kegiatan ini, pemerintah mendorong kolaborasi seluruh elemen masyarakat untuk menjaga kebersihan sungai dan mencegah kerusakan lingkungan. Seperti itu. Didampingi jajaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Pemerintah Kabupaten Bogor, Jawa Barat, serta para penggiat lingkungan dan komunitas sungai, Menko AHY turun langsung menyusuri Sungai Ciliwung sambil memungut sampah yang masih menumpuk di sepanjang aliran sungai. Dalam kesempatan tersebut, AHY menyoroti masih tingginya volume sampah yang mencemari Sungai Ciliwung, yang selama ini masih menjadi salah satu sumber kehidupan dan penopang aktivitas ekonomi masyarakat. Permasalahan sampah di sungai ini tidak dapat diselesaikan oleh pemerintah saja, melainkan memerlukan kesadaran dan partisipasi aktif seluruh lapisan masyarakat, dimulai dari langkah sederhana yaitu tidak membuang sampah sembarangan. Mengakhiri seluruh rangkaian acara Ayo Muliakan Sungai, tadi dimulai dari kita menyusuri Sungai Ciliwung, kemudian kita bersih-bersih sungai dari sampah-sampah yang ada di kanan kiri ataupun di aliran sungai itu sendiri, dan kita berlabuh di Desa Muara Beres bersama keluarga besar dari Yayasan Bambu Indonesia bersama Abah Jatika dan berbagai komunitas. Tadi kita berdiskusi, termasuk hadir anak-anak muda, generasi Z, para volunteer, pecinta lingkungan, pecinta sungai yang memiliki kesadaran dan keterpanggilan yang sama. Ini sebuah gerakan moral, tapi juga akan berkolaborasi dengan pemerintah. Kami tentunya dalam kapasitas sebagai Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, berterima kasih kepada komunitas Ayo Muliakan Sungai ini bersama dengan komunitas-komunitas lainnya, karena tanpa keterlibatan berbagai stakeholders, masyarakat luas dimanapun berada, terutama yang berada di sepanjang aliran sungai. Hari ini kita di Sungai Ciliwung, besok kita di tempat atau di sungai-sungai lainnya. Karena Indonesia harus menjaga sungai kita supaya tetap bersih dan tetap menjadi sumber kehidupan sebagai urat nadi. Gerakan Ayo Muliakan Sungai diharapkan menjadi gerakan nasional yang tidak hanya dilaksanakan di Pulau Jawa, namun juga menjangkau berbagai daerah di Indonesia dalam upaya memulihkan kondisi sungai dan menjaga kelestarian lingkungan. Dari Bogor, Jawa Barat, Tim Liputan Berita Nasional TV. Ya, informasi berikutnya, sebanyak 5.000 pohon pelindung ditanam di kawasan Taman Sari, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Hal ini dilakukan sebagai bagian dari upaya pemulihan ekosistem dan peningkatan fungsi serapan air di tengah ancaman perubahan iklim yang kian nyata. Upaya pemulihan lingkungan di tengah ancaman perubahan iklim terus dilakukan. PT Prima Mustika Chandra menanam 5.000 pohon pelindung di kawasan Taman Sari, Kabupaten Bogor pada Sabtu 20 Juni 2026 guna memperkuat tutupan hijau serta meningkatkan fungsi serapan air di lahan seluas 54 hektar. Kegiatan penghijauan tersebut melibatkan Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI, mahasiswa, dan komunitas pecinta alam OMPA, tampil sebagai bagian dari kolaborasi berbagai elemen masyarakat dalam mendukung pelestarian lingkungan. Pohon yang ditanam terdiri dari berbagai jenis vegetasi seperti damar, eukaliptus, trembesi, dan pucuk merah yang akan ditanam secara bertahap di wilayah Sukajaya dan Desa Sukalayu.
General Manager PT PMC, Yongki Octavia, menjelaskan bahwa program ini merupakan bentuk komitmen perusahaan dalam menjaga kelestarian lingkungan sekaligus menghijaukan kembali area yang dinilai masih minim pepohonan. Selain bertujuan memulihkan ekosistem, program tersebut juga diharapkan dapat meningkatkan kapasitas resapan air dan menjadi contoh bagi perusahaan lain untuk berpartisipasi dalam upaya konservasi lingkungan. Aksi penanaman pohon ini mendapat apresiasi dari PWI Jaya yang menilai langkah tersebut sebagai investasi jangka panjang bagi keberlanjutan lingkungan dan kehidupan masyarakat. Keberadaan pohon dinilai memiliki peran penting dalam menghasilkan oksigen, menekan resiko erosi, serta menjaga ketersediaan sumber air bagi generasi mendatang. Kami kiranya teman-teman yang hari ini mensupport kegiatan kami, dari teman-teman PWI, dari mahasiswa dan komunitas pecinta alam, kiranya ke depannya bisa terus berkontribusi dan bekerjasama untuk kegiatan-kegiatan yang positif seperti ini. Insya Allah PT PMC akan selalu mensupport dan mendukung semua kegiatan yang baik bagi kami dan baik juga untuk masyarakat pada umumnya. Melalui kegiatan ini, PMC berharap kesadaran terhadap pentingnya pelestarian lingkungan semakin meningkat dan mendorong lebih banyak pihak untuk terlibat dalam upaya penghijauan secara berkelanjutan. Dari Bogor, Jawa Barat, Tim Liputan Berita Nasional TV. Ya, pemirsa, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menegaskan proyek Giant Sea Wall akan menjadi langkah strategis pemerintah dalam melindungi kawasan pantai utara Jawa dari dampak kenaikan permukaan air laut dan penurunan muka tanah. Pemerintah terus mematangkan rencana pembangunan Giant Sea Wall yang digadang-gadang menjadi salah satu proyek infrastruktur terbesar di kawasan pantai utara Jawa. Proyek ini dinilai memiliki urgensi tinggi mengingat meningkatnya ancaman kenaikan permukaan air laut akibat perubahan iklim serta penurunan muka tanah di sejumlah wilayah pesisir. Agus Harimurti Yudhoyono menyebut pembangunan akan difokuskan terlebih dahulu di kawasan Teluk Jakarta serta wilayah Demak, Semarang, dan Kendal. Pemerintah juga merencanakan pengembangan kawasan pantai utara Jawa dari Banten hingga Jawa Timur dengan panjang mencapai ratusan kilometer. Dalam pelaksanaannya, pembangunan Giant Sea Wall akan dikombinasikan dengan penanaman mangrove sebagai upaya menciptakan perlindungan pesisir yang lebih berkelanjutan. Giant Sea Wall ini adalah sebuah proyek flagship, bisa dikatakan besar dan pasti akan cukup panjang prosesnya. Bukan hanya setahun 2 tahun, tapi juga bisa lintas generasi. Namun ada urgensi di sini ketika kita melihat fenomena alam terjadinya peningkatan permukaan air laut akibat global warming dan juga penurunan permukaan tanah. Dan kita harus proteksi Pantura Jawa. Kita akan fokus nanti di Teluk Jakarta dan di segmen Demak, Semarang, dan Kendal. Fokusnya di situ dulu, walaupun kami merencanakan bersama Badan Otorita Pengelola Pantura Jawa dari Banten hingga Jawa Timur, kurang lebih 575 km. Nah, pendekatannya memang tidak hanya membangun tanggul pantai atau tanggul laut yang sifatnya keras, tapi juga kombinasi dengan yang sifatnya lebih natural, misalnya dengan mangrove. Pemerintah berharap pembangunan Giant Sea Wall dapat memberikan perlindungan bagi kawasan pesisir sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi dan konektivitas sepanjang pantai utara Jawa. Dari Jakarta, Natasha Alko, Ade Chandra, Berita Nasional TV. Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menilai pembahasan mengenai politik 2029 masih terlalu dini. Menurutnya, fokus pemerintah saat ini adalah menjaga pertumbuhan ekonomi dan memastikan kesejahteraan masyarakat. Menanggapi berbagai dinamika politik menuju pemilu 2029, Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menilai hal tersebut merupakan bagian dari demokrasi yang wajar. Menurutnya, saat ini yang lebih penting adalah menjaga pertumbuhan ekonomi, membuka lapangan pekerjaan, dan menempatkan kepentingan nasional di atas kepentingan partai. AHY juga menegaskan Partai Demokrat akan terus mendukung pemerintah Presiden Prabowo Subianto sekaligus menjaga demokrasi melalui masukan dan kritik yang konstruktif. Terkait dengan isu politik, saya rasa biasa ya, dinamis, dan saya rasa wajar-wajar saja kalau politik kadang menghangat. Tetapi mari kita sama-sama menyadari ini masih tahun 2026, menuju 2029 juga masih agak lama.
Jadi saya menghormati semua partai politik yang memiliki sikap dan pandangan tertentu. Semua punya agenda, semua punya kepentingan, tapi marilah kita meletakkan kepentingan bersama dan nasional kita di atas kepentingan partisan. Demokrat juga tentu punya kepentingan, punya tujuan, dan kami juga pernah di oposisi, kami pernah menjadi the ruling party, sehingga bisa dikatakan Demokrat itu punya kelengkapan dalam pengalaman dan track record. Kami syukuri semua itu, tentu masing-masing dengan konsekuensi, dengan tantangan yang berbeda-beda. Bagaimana menjadi the ruling party harus menjaga betul pemerintahan yang sukses, agar ia bisa mendeliver semua janji selama kampanye misalnya, kemudian juga program-program yang memang menjadi prioritas bagi rakyat, dan lain-lain. Ketika jadi oposisi tentu punya kepentingan memberikan pandangan-pandangan, bahkan kritik, tapi ya tentunya harus konstruktif, harus juga dengan solusi, tidak boleh kemudian memecah belah bangsa, tidak boleh juga mendiskreditkan seolah-olah semuanya salah. Tapi ketika ada sesuatu yang memang ada benarnya dan itu merupakan aspirasi masyarakat, pemerintah juga mendengar, pemerintah juga harus mau melakukan evaluasi dan lain sebagainya. Jadi saya melihat demokrasi kita akan tumbuh dan sehat, termasuk semakin matang jika ya hadirlah spirit seperti itu. AHY mengatakan pemerintah dan seluruh elemen politik perlu menjaga semangat kolaborasi agar berbagai program pembangunan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Dari Jakarta, Natasha Alko, Ade Chandra, Berita Nasional TV. Dua orang ibu rumah tangga diamankan warga setelah kepergok mencuri belasan liter minyak goreng. Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, dua orang ibu rumah tangga diamankan warga setelah kepergok mencuri belasan liter minyak goreng hingga kopi di sebuah toko grosir di Kecamatan Kemiling, Bandar Lampung. Dari hasil pemeriksaan dan rekaman CCTV, polisi mengungkap keduanya ternyata residivis kasus serupa yang menjalankan aksinya dengan modus menyamar sebagai pembeli. Kamera CCTV di sebuah toko grosir di kawasan Kemiling, Bandar Lampung merekam aksi dua ibu rumah tangga saat melakukan pencurian. Dalam rekaman, kedua pelaku berinisial IR warga Bandar Lampung dan ROS warga Pringsewu ini terlihat berpura-pura menjadi pembeli untuk mengambil sejumlah barang dagangan. Saat karyawan sibuk melayani pelanggan yang ramai, barang-barang tersebut dipindahkan ke dalam kendaraan yang sudah disediakan pelaku lainnya di luar lokasi. Setelah menyadari kehilangan barang, pemilik toko serta warga langsung mengamankan kedua pelaku kemudian menyerahkan ke polisi. Sementara satu pelaku lainnya melarikan diri. Dari hasil pemeriksaan, polisi menyebut keduanya merupakan residivis kasus serupa yang sudah berulang kali melakukan aksi pencurian dengan modus yang sama. Barang bukti yang diamankan antara lain 100 renteng sampo, 12 liter minyak goreng, kopi, dan sejumlah pakaian dengan total kerugian mencapai 3 juta rupiah. Pada saat melakukan pemutilan atau pencuriannya itu mereka berdua, yaitu saudari IR dan saudari ROS. Dua orang pelaku ini sudah melakukan untuk di Bandar Lampung ini yang pertama yaitu tadi sudah dijelaskan juga oleh Bapak Kapolres bahwasanya ada salah satu pelaku berinisial ROS pernah melakukan juga atau pernah melaksanakan kegiatan tersebut yaitu di daerah Kedaton yaitu MBK. Untuk yang kedua yaitu di Kemiling, pada saat ini yang kami laksanakan penangkapan yaitu di Toko Gali. Baik, untuk pengakuan dari pelaku sendiri, dua pelaku tersebut yaitu motifnya untuk keperluan sehari-hari. Untuk saat ini untuk keperluan sehari-hari. Hingga kini polisi masih mengembangkan kasus ini untuk mengetahui kemungkinan adanya pelaku lain yang terlibat. Sementara kedua pelaku bakal dijerat dengan pasal 477 KUHP dengan ancaman pidana penjara 7 tahun. Dari Bandar Lampung, Immanuel Simorangkir, Berita Nasional TV. Kabar selanjutnya, polisi menggerebek arena judi sabung ayam di sebuah rumah di wilayah Makassar, Sulawesi Selatan. Dalam penggerebekan tersebut, 52 orang diamankan bersama barang bukti ayam aduan, uang tunai, serta perlengkapan arena. Usai melakukan pemeriksaan, polisi menetapkan 6 orang sebagai tersangka, 1 diantaranya sebagai pemilik rumah.
Aparat unit Jatanras bersama Sababta Polrestabes Makassar menggerebek sebuah rumah yang dijadikan arena judi sabung ayam di wilayah Kecamatan Tamalan Rea, Makassar, Sulawesi Selatan. Dalam penggerebekan tersebut, petugas mendapati puluhan orang yang datang dari berbagai daerah di Sulawesi Selatan. Selain itu, di lokasi kejadian, polisi turut menyita beberapa ekor ayam lengkap dengan perlengkapan arena aduan. Puluhan orang beserta barang bukti kemudian dibawa menggunakan mobil patroli ke Mapolres Tabes Makassar untuk mencari pemeriksaan lebih lanjut. Dari 52 orang yang diamankan, 6 diantaranya kini telah ditetapkan sebagai tersangka. Mereka adalah AL, pemilik rumah, kemudian A, seorang petani, S, ST, dan H yang berprofesi sebagai wira swasta, serta I yang merupakan buruh harian. Setelah anggota unit Jatanras melakukan penyelidikan, kemudian dilakukan penindakan, pada saat itu yang berhasil diamankan itu kurang lebih 52 orang. 52 orang. Dan 52 orang yang diamankan itu berbagai dari kabupaten. Ada yang dari Maros, Pangkep, terus ada dari Jeneponto juga. Ini Konan dilaksanakan di mana sih Konan? Lokasinya dan ini di rumah atau? Lokasinya itu tepatnya ada sebuah rumah di BTN Askana Residence yang masuk di wilayah Kecamatan Tamalan Rea, Kota Makassar. Ini sebenarnya rumahnya milik siapa? Nah, indikasinya rumah tersebut itu adalah rumah salah seorang yang berprofesi penegak hukum. Ya, inisialnya AN. Gitu. Aktivitas judi sabung ayam ini diketahui dikoordinasikan melalui grup WhatsApp untuk menentukan jadwal dan lokasi permainan. Adapun barang bukti yang disita berupa 2 ekor ayam, 6 buku catatan register, 3 buah arena penghitung waktu digital, serta uang tunai senilai 5 juta rupiah. Atas perbuatannya, para tersangka dijerat pasal 426 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman hukuman paling lama 3 tahun penjara. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Tim Liputan Berita Nasional TV melaporkan. Ya, aksi pencurian kendaraan bermotor di dalam Gang Ciparai, kawasan Jatinegara, Jakarta Timur terekam jelas kamera CCTV. Pelaku yang berjumlah 2 orang ini nekat melancarkan aksinya di siang hari dan di pemukiman padat penduduk. Terbalik di sini. Nah, ini dia nih. Inilah rekaman kamera pengawas atau CCTV saat komplotan pencurian kendaraan bermotor melancarkan aksinya di dalam Gang Ciparai, Jalan Cipinang Muara, Jatinegara, Jakarta Timur pada Jumat siang. Terlihat 2 orang berboncengan memakai helm mengendarai motor melintas dalam gang mengintai situasi di sekitar lokasi untuk memuluskan aksinya. Selanjutnya, 1 orang yang dibonceng turun dari motor mendekati kendaraan motor yang diincarnya terparkir. Sementara itu, 1 pelaku lainnya bertugas mengawasi situasi. Saat dirasa aman, pelaku langsung merusak kunci kotak kendaraan sepeda motor jenis Matic yang terparkir di sisi jalan gang depan rumah. Pelaku yang dilengkapi kunci letter T hanya membutuhkan waktu kurang dari 1 menit untuk membawa kabur motor korban. Memanfaatkan momen sepi di saat warga tengah beristirahat, langsung menyatroni motor warga yang terparkir di depan rumah dan membawanya kabur dari lokasi. Putri, sang pemilik motor, mengatakan dirinya baru mengetahui motornya dicuri ketika selesai beristirahat dan ingin pergi bekerja. Saya pagi akan kerja, itu saya motor taruh di sana. Emang kebetulan saya itu muter balikin motor, ditaruh di sana. Nah, itu saya istirahat dulu, sekitar jam 1, jam 2 itu saya mau berangkat kerja. Saya siap-siap, prepare, mandi dan lain-lain. Pas jam 3 kurangan saya keluar, itu motor udah nggak ada. Gitu. Dan untuk yang pelakunya itu juga saya kaget karena kan pas mau berangkat kerja, tahu-tahu udah nggak ada motornya. Oh, berarti kejadian siang ya? Jam 14.30. Ya. Itu pelaku diduga berapa orang? 2 orang. Iya. Kalau yang terlihat di CCTV, yang bawa motor? Yang baju hijau. 1 orang. Iya, 1 orang. Yang satu lagi kan ini kan kebetulan waktu pas saya lihat CCTV itu beliau kan dari arah sana putar balik di sini. Nah, yang temannya itu kemungkinan dia duduk dari sana. Tapi yang bawa motor itu lewatnya lewat sini ke belok ke kanan. Mungkin antara ketemuan di sebelah mana saya nggak tahu. Mungkin seperti itu.
itu berapa lama proses ngambil motor itu? Cepat sih, karena kebetulan cowok saya juga lupa untuk mengklok itunya, kuncinya. Jadi kemungkinan pakai yang kunci T ya, itu cepat. Jadi langsung nyala. Jadi karena pas di sini dia langsung keluarin kuncinya. Yang saya lihat dari CCTV sih seperti itu. Oh, berarti pelaku 2 orang, Iya. satu ngawasi, satu beraksi. Iya betul. Terus yang ambil itu pakai baju Hijau. hijau. Terus atas kejadian itu udah lapor polisi. Sudah. Yang motor atas. Beat, Honda Beat. Atas kejadian ini, korban langsung melaporkannya ke polisian. Korban berharap agar polisi datang cepat menangkap kedua pelaku lantaran sangat meresahkan. Dari Jakarta, Nanditio, Berita Nasional TV melaporkan. Ya, selanjutnya pencurian kendaraan bermotor dengan modus membawa keluarga tertangkap tangan oleh warga di Kampung Bulak Klender, Duren Sawit, Jakarta Timur. Warga yang geram sempat menghakimi pelaku. Sebelum petugas kepolisian yang tiba di lokasi langsung mengamankan dan membawa para pelaku ke Polsek Duren Sawit, Jakarta Timur. Ratusan warga di Kampung Bulak Klender, Duren Sawit, Jakarta Timur menghakimi seorang pelaku pencurian kendaraan bermotor yang tertangkap tangan Sabtu malam. Kemarahan warga tak terbendung sehingga pelaku menjadi sasaran amuk massa sebelum akhirnya diamankan oleh pengurus lingkungan setempat untuk mencegah tindakan yang lebih parah. Berdasarkan keterangan korban, sepeda motor yang diparkir di depan warung saat ditinggal berbelanja diduga dibawa kabur oleh pelaku yang beraksi bersama istri dan anaknya. Aksi pelaku namun berhasil digagalkan setelah warga mengetahui kejadian tersebut dan segera melakukan pengepungan hingga pelaku berhasil ditangkap. Saya lagi mampir ke warung, terus motor saya diambil. Ya, sama maling. Ya. Motor apa yang hilang? Motor Vario hitam 125. Dia berapa orang? 3 orang. Suami, istri, sama anak. Tiba-tiba saya keluar sekitar 1 jam setelah motor diambil, itu motor udah nggak ada. Petugas kepolisian yang mendapat laporan segera datang ke lokasi dan langsung mengamankan pelaku ke dalam mobil patroli. Meski telah berada dalam pengawalan petugas, pelaku sempat menjadi sasaran kemarahan warga saat digiring menuju kendaraan patroli. Selanjutnya pelaku bersama istri dan anaknya dibawa ke Polsek Duren Sawit, Jakarta Timur untuk menjalani pemeriksaan dan proses hukum lebih lanjut. Dari Jakarta, Nanditio, Berita Nasional TV melaporkan. Ya pemirsa, usai jeda kami akan kembali dengan informasi polisi gagalkan upaya penyelundupan narkoba senilai 235 miliar rupiah. Berita Nasional Pagi akan segera kembali. Anda kembali menyaksikan Berita Nasional Pagi. Pemirsa, polisi berhasil menggagalkan upaya penyelundupan narkoba senilai 235 miliar rupiah ke Pulau Jawa melalui Pelabuhan Bakauheni, Lampung. Dari pengungkapan tersebut, petugas berhasil mengamankan 24 orang kurir yang berupaya mengirim narkoba dengan berbagai modus, seperti disembunyikan di dalam speaker kendaraan hingga jasa ekspedisi. Ketok deh, biar masuk TV deh. Udah Pak, gua aja Pak, video Pak. Polda Lampung dan Polres Lampung Selatan mengungkap 17 laporan polisi terkait penyelundupan narkoba dalam jumlah besar di area Seaport Interdiction Bakauheni. Dari pengungkapan yang berlangsung sejak Februari hingga Juni, polisi menangkap 24 tersangka yang berperan sebagai kurir. Barang bukti yang diamankan antara lain 179 kg sabu, 58 kg ganja, 44.000 butir ekstasi, 11 kg ketamine, 3.000 cartridge etomidate, 5 liter liquid etomidate, serta 20.000 butir Happy Five. Modus para pelaku dalam melakukan penyelundupan yakni dengan membawa langsung di dalam tas, kardus, speaker, bagasi kendaraan hingga menggunakan jasa ekspedisi untuk menyamarkan barang haram tersebut.
Dari pengungkapan ini, polisi memperkirakan nilai ekonomis narkoba mencapai 235 miliar rupiah dan berhasil menyelamatkan hampir 948 ribu jiwa dari ancaman narkoba. Kapolda Lampung, Irjen Pol Helvi Assegaf mengatakan, Pelabuhan Bakauheni merupakan jalur utama yang digunakan para pelaku untuk menyelundupkan narkoba dari Sumatera ke Pulau Jawa. Untuk itu, polisi akan terus melakukan pemeriksaan rutin bagi kendaraan dan penumpang yang akan menyeberang ke Pulau Jawa melalui Pelabuhan Bakauheni. Di sini, ya. Ini yang saya sampaikan tadi bahwa pintu masuk ke Jawa adalah Lampung, terutama Bakauheni. Rekan-rekan kita ini melakukan penangkapan di Sipol, artinya mereka akan mengirim barang itu ke Jawa, dan berhasil kita gagalkan sehingga barang itu tidak sempat masuk ke Jawa. Itu yang kita sampaikan bahwa kita terus concern karena salah satu pintu masuk distribusi narkotika yang akan ke Jawa adalah melalui Bakauheni. Makanya menjadi concern kami kuatkan di situ semua anggota maupun berbagai teknologi yang kita manfaatkan untuk bisa mendeteksi siapapun yang melintas di situ. Ya, mudah-mudahan akan mempersempit ruang gerak mereka sehingga kita bisa lebih banyak melakukan pengungkapan. Atas perbuatannya, para tersangka dijerat pasal berlapis dengan ancaman hukuman mulai dari 5 tahun penjara hingga pidana mati. Polisi pun masih terus melakukan pengembangan untuk menangkap pemilik 235 miliar narkoba tersebut. Dari Lampung Selatan, Lampung, Immanuel Simorangkir, Berita Nasional TV melaporkan. Informasi berikutnya, 3 kapal di dermaga Polairut Polda Papua terbakar. Kejadian ini diduga berasal dari gangguan teknis di salah satu kapal yang sedang diperbaiki. Api baru bisa dipadamkan setelah personil Polda Papua dibantu pemadam kebakaran tiba di lokasi. Inilah suasana ketika api dengan cepat membakar 3 kapal milik masyarakat yang terparkir di dermaga Polairut Polda Papua. Kejadian tersebut diduga dipicu oleh kesalahan teknis ketika teknisi kapal sedang memperbaiki salah satu kapal yang terparkir di dermaga. Direktur Polairut Polda Papua Kombes Pol Tri Setiadi Artono mengatakan kejadian tersebut diduga dipicu oleh percikan api dari salah satu kapal yang sedang diperbaiki. Beberapa hari kondisi untuk dari dermaga kita untuk perbaikan. Tidak perbaikan untuk di servis, mungkin dalam nggak dipakai, dalam nggak digunakan. Jadi di situ melakukan langkah-langkahnya, nggak tahu dari teknisinya. Kemudian mungkin ada apa-apa percikan atau dari api, nggak tahu. Karena ini cuacanya juga panas, jadi menyambar. Teknisi tadi yang dengan insiden ini ada 2 orang, dua-duanya ke rumah sakit kan? Yang mau masih kita terima, sebelumnya dibantu pertolongan pertama, setelah itu dibawa ke rumah sakit. 2 orang ini. Sementara satunya mungkin meninggal. Ini jumlah speed yang terbakar 3 ya? Itu 2, kalau mesin apa itu tempel. Oh, mesin tempel ya? Sorry ya. Jadi anggota semua yang terserta? Oh, yang nolong. Yang nolong. Iya, karena jadi dekat sama dermaga kita, jadi anggota ya responsif, respect untuk membantu kan masyarakat, jadi kita bantu untuk upaya memadamkan sampai dengan dia menolong semua, termasuk korban tadi. Langkah pertamanya. Aparat yang mengetahui kejadian tersebut langsung berusaha memadamkan api yang semakin besar dibantu oleh pemadam kebakaran Kota Jayapura. Dilaporkan juga salah satu teknisi yang sedang memperbaiki kapal mengalami luka bakar di bagian kaki dan telah dievakuasi ke rumah sakit. Pihak Polda Papua kini masih menyelidiki penyebab pasti terbakarnya 3 kapal milik warga tersebut. Warga juga dihimbau tidak melakukan aktivitas lain di sekitar dermaga Polairut karena banyak kapal milik Polda Papua yang terparkir. Dari Jayapura, Papua, Rifan Dunai, Berita Nasional TV.
Ya pemirsa, video yang memperlihatkan puluhan ekor babi berkubang di tengah jalan rusak di Kabupaten Waikanan, Lampung viral di media sosial. Bukan tanpa sebab, hewan tersebut ternyata berasal dari sebuah truk pengangkut yang terguling saat melintasi jalan berlubang. Video viral ini memperlihatkan puluhan ekor babi berkubang di jalan berlumpur di Kampung Bali Sadar Utara, Kecamatan Banjit, Kabupaten Waikanan, Lampung. Setelah ditelusuri, puluhan babi tersebut berasal dari sebuah truk pengangkut ternak yang terguling saat melintasi jalan rusak parah. Truk yang membawa sekitar 100 ekor babi menuju Medan dan Kalimantan diduga kehilangan kendali akibat kondisi jalan yang dipenuhi lubang dan genangan lumpur. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Petugas dan warga kemudian bersama-sama melakukan evakuasi terhadap ternak yang terlepas. Ada 4 truk yang berjalan konvoi berasal dari Kecamatan Banjit, Kampung Bali Selatan, dan melintasi Kampung Bali Utara ya. Itu tujuannya adalah ke Medan. Kenapa hal itu bisa terjadi? Dikarenakan itu merupakan jalan provinsi, jalan provinsinya juga banyak lubang. Dan kebetulan pada waktu itu juga baru selesai hujan, jadi si driver atau pengemudi kendaraan itu tidak tahu bahwa lubang itu mungkin dalam. Dan memang dilihat setelah dicek anggota lalu lintas Polres Waikanan ke sana agak cukup dalam. Pada saat itu langsung dibantu oleh masyarakat setempat untuk mengangkat kembali ternak babi yang ada di masyarakat tersebut. Polisi mengimbau pengendara untuk lebih berhati-hati saat melintasi jalan yang rusak demi mencegah kecelakaan serupa. Dari Waikanan, Lampung, Immanuel Sumberangkir, Berita Nasional TV melaporkan. Kabar lainnya pemirsa, seorang pendaki yang mengalami hipotermia saat berkemah di Gunung Kayu 1 Desa Batu Merah, Kota Ambon berhasil dievakuasi tim SAR gabungan. Korban yang merupakan mahasiswa Universitas Patimura itu ditemukan dalam keadaan selamat dan langsung dievakuasi ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis. Tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi Muhammad Syafi'i Al-Faruq Dahlan, pendaki berusia 18 tahun yang mengalami hipotermia di kawasan Gunung Kayu 1, Desa Batu Merah, Kota Ambon, Maluku, Minggu pagi. Laporan mengenai kondisi korban diterima Kantor Pencarian dan Pertolongan Ambon pada pukul 5.30 waktu Indonesia Timur. Menindaklanjuti informasi tersebut, tim SAR langsung diberangkatkan menuju lokasi kejadian yang berjarak sekitar 18 km dari kantor SAR Ambon. Sekitar pukul 6.30 waktu Indonesia Timur, tim tiba di lokasi dan berkoordinasi dengan masyarakat setempat untuk melakukan pendakian menuju titik keberadaan korban. Korban akhirnya berhasil ditemukan pada pukul 6.57 waktu Indonesia Timur dalam keadaan selamat. Tim SAR gabungan kemudian memberikan penanganan medis awal sebelum mengevakuasi korban menuju Rumah Sakit Siloam Ambon. Insiden ini bermula saat 7 mahasiswa Universitas Patimura melakukan pendakian dan berkemah di Gunung Kayu 1 pada Sabtu malam. Menjelang pagi, salah satu pendaki mengalami hipotermia sehingga membutuhkan pertolongan darurat. Operasi SAR melibatkan personel Basarnas Ambon dan masyarakat setempat dengan menggunakan kendaraan rescue, peralatan medis, serta alat komunikasi. Dengan berhasil mengevakuasinya korban dalam keadaan selamat, operasi SAR dinyatakan selesai dan ditutup. Seluruh unsur SAR yang terlibat dikembalikan ke satuan masing-masing. Tim SAR menghimbau masyarakat khususnya para pendaki agar selalu memperhatikan kondisi fisik, cuaca, dan kelengkapan peralatan saat melakukan aktivitas di kawasan pegunungan untuk menghindari resiko keadaan darurat. Dari Ambon, Maluku, Tim Liputan Berita Nasional TV melaporkan. Pemirsa, demikian Berita Nasional Pagi telah menemani Anda. Jangan lupa saksikan Berita Nasional Siang pada pukul 12.00 waktu Indonesia Barat. Saya Ajeng Tiara beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.